Halo semuanya, kembali lagi di Bedah Teknologi. Untuk video kali ini, seperti kalian lihat, ini ada handphone dari brand Tecno, bernama Tecno Pova Neo 3 dengan storage 128 GB dengan RAM 8 GB dan bisa di extend RAM sebesar 8 GB. Lalu untuk bagian belakangnya, untuk baterainya sangat besar banget, ini sebesar 7000 mAh dengan charge 18 watt. Lalu menggunakan prosesor Helio G85 dengan display 6,82 inch, bahkan refresh rate-nya sudah 90 Hz. Kemudian support juga dual game engine. Mari kita buka saja langsung. Dengan harga di kisaran 1,7-an. Oke, dalamnya kotak seperti ini, hanya cover saja dengan gambar dari game Free Fire. Oke, seperti ini tampilan box dalamnya. Oke, langsung kita unboxing saja. Oke, di dalamnya sudah langsung dengan handphonenya. Saya akan pinggirkan dulu untuk melihat isi apa aja yang didapat dari boxnya. Ya, ini dapat SIM ejector. Lalu ini dapat voucher untuk game Free Fire seperti ini, gift code. Oke, kemudian untuk garansi dari Tecno itu 12+1, berarti totalnya 13 bulan atau 1 tahun lebih. Buku panduannya. Oke, terus ini garansi. Lalu dapat stiker seperti ini, stiker dari Free Fire. Lalu dapat case belakangnya seperti ini, case nya bening dan sudah dapat seperti ini. Oke, kemudian charger adapternya, outputnya 5 volt, kemudian 2,4 ampere dan 7,5 volt 2,4 ampere dengan maksimal 18 watt. Oke, ini juga dari Tecno-nya udah dapat, jadi kita nggak perlu beli lagi. Kemudian juga USB-nya untuk charge dan data, ujungnya USB-C. Oke, seperti ini. Ya, sudah tidak ada lagi, kosong. Ya, seperti ini. Saya buka bungkusnya dulu. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya mengambil warna Amber Gold. Jadi warnanya ada sedikit emasnya. Oke, ini seperti ini tampilannya, kita lewatin aja. Ya, ini penampakannya. Dan sepertinya sudah ada sudah dilapisin ini ya, apa, screen protector ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Wah, sudah enak banget ini, udah nggak perlu tambah screen guard lagi, ini udah ada. Lalu di bagian kanannya, bagian kiri, SIM ejector, SIM tray-nya kita buka dulu pakai SIM ejectornya untuk melihat dual SIM card atau hybrid. Iya, ini dia, 2 SIM card dan 1 micro SD. Jadi kita bisa gunain dua-duanya langsung, nggak perlu hybrid. Lalu di sebelah kanannya tombol volume dan power untuk menyalakan dan finger scan untuk membuka. Dan ini tampak warnanya. Saya buka dulu ya ininya.
Ya, seperti ini Amber Gold. Dan menurut saya sih ini keren banget karena di sini juga ada seperti garis-garis gini, seperti kelihatan high tech. Dan ini agak sedikit licin sih sebenarnya, cuman nggak terlalu licin banget, masih oke lah. Karena nanti juga kita pakai case-nya ini. Nah, terus ini ada tulisan Technopova-nya. Seperti itu. Jadi di sininya seperti kaca, jadi terlihat glossy dengan dua kamera, kemudian dengan flashnya. Oke, di sini tampak goldnya seperti ini. Dan saya pun suka sih dengan tampilan goldnya. Jadi kalau kena cahaya dia lebih terlihat kuning dan seperti emas. Oke. Kemudian di bagian atasnya nggak ada apa-apa, cuma seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya speaker, kemudian mic, USB Type-C, dan untuk jack earphone. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, mari kita lihat reviewnya. Oke, mari kita review untuk Pova Neo 3 ini. Saya akan memberikan beberapa fitur dari handphone ini dan juga kemampuan dari handphone ini atau spesifikasi dari handphone ini. Oke, kalau misalnya kita geser ke kiri, di sini ada beberapa menu yang diberikan dan juga di bagian bawah ini ada berita-berita yang bernama Sharp News. Di sini namanya Sharp News. Nah, di sini kita juga bisa menghilangkan Sharp News-nya kalau kita nggak kepengen atau kita mau setting lagi. Bisa di sudut kanan atas ada tombol gear seperti ini untuk setting. Nah, di sini ada Sharp News-nya, kita juga bisa matikan, atau juga fitur-fitur yang seperti di sini yang kita mau ganti juga bisa. Misalnya ini RAM, yang ini RAM. Kalau misalnya kita tidak inginkan RAM ada di situ, kita tinggal klik aja lalu di unsubscribe. Dan juga bisa diganti dengan yang lain, misalnya ini untuk berapa banyak kita melangkah atau jalan kaki. Nah, seperti ini muncul. Jadi ada beberapa fiturnya yang menurut saya gimmick-gimmick seperti ini oke juga gitu. Lalu kemudian mari kita lihat spesifikasinya. Saya menggunakan DevCheck. Nah, di sini untuk CPU statusnya berjalan semua ya, dengan berapa ini, ada 8 core berjalan semua di 500 mHz. Kemudian untuk baterainya untuk saat ini masih 51%. Kemudian aplikasinya juga ini sudah terbaca karena saya sudah saya install aplikasi dan game untuk dites. Kemudian untuk displaynya menggunakan VGA Mali G52 dengan resolusi 1640 x 720 dengan fresh rate-nya 60 Hz. Kemudian untuk RAM-nya di sini sudah terpakai di kira-kira 30-an dengan penggunaan 3,12 GB dengan total 8 GB karena ini menggunakan RAM 8 GB. Kemudian untuk storage-nya 128 GB totalnya, tapi sudah terpakai 33 GB. Jadi ini karena udah saya isi beberapa aplikasi. Oke, kemudian di sini juga terbaca Techno Mobile, Techno Pova Neo 3 menggunakan MediaTek Helio G85, sudah menggunakan Android terbaru yaitu Android 13. Kemudian kita lihat hardware-nya, seperti lihat MediaTek Helio G85 betul. Untuk CPU-nya 6 Cortex A55, 2 Cortex A75 dengan fabrikasi 12 nanometer, core-nya 8 betul. ARM64 V8A 64 bit juga. Kemudian GPU-nya sama seperti tadi, Mali G52. Resolusinya sama juga dengan screen density-nya 263 ppi. Oke, fresh rate-nya benar 60. Nah, untuk
RAM-nya, memorinya itu 8 GB dengan tipe LPDDR4X 1800 MHz dual channel. Oke, untuk storage-nya 128 GB. Aplikasi sama datanya itu sudah terisi 20 GB, sistemnya 13 GB-an. Oke, untuk sistemnya seperti ini. Sudah menggunakan OS Android 13. Untuk security patch-nya di 5 Agustus tahun 2023 ini. Kemudian untuk di sektor baterai benar dengan kapasitas 7000. Nah, untuk di sektor kamera, untuk kamera belakang dengan kemampuan 16,6 megapiksel. Resolusi yang dicapai bisa sampai 4704 kali 3536. Kemudian untuk kamera depannya yaitu 8 megapiksel dengan resolusi mencapai 3264 kali 2448. Oke, bisa dilihat lagi untuk spesifikasinya. Dan bahkan di sini dibilang ada flashnya. Jadi handphone ini kerennya juga ada lampu di depannya. Jadi kita kalau mau selfie pun kekurangan cahaya, kita bisa dibantu dengan flash yang ada di depan. Ini keren banget. Jadi dengan harga di sekitaran 1,7-an, kita mempunyai fitur yang begitu banyak dari Tecno Pova Neo 3 ini. Kemudian untuk di bagian video, untuk maksimal mencapai 1080p 30 Hz, jadi belum bisa sampai 4K ya, tapi dengan resolusi Full HD aja udah cukup bagus, sudah keren juga. Nah, kemudian kita lihat lagi beberapa fitur di sini dengan tampilan Android 13 yang baru seperti ini, dan icon-iconnya juga lebih sederhana dan lebih bagus. Kita lihat dulu ada apa aja. Dari flashlight udah pasti ada. Kemudian NFC, harga 1,7-an sudah dapat NFC. Kemudian sudah ada screen recorder bawaan dari handphonenya sendiri. Kemudian ada thief alert. Jadi kalau mungkin terjadi pencurian atau handphone kita diambil, kita bisa mendapatkan peringatan di sini. Mungkin saya juga belum tahu nih fiturnya seperti apa. Kemudian ada kids mode, kemudian ada data saver juga, ada bedtime mode. Oke, seperti itu. Nah, untuk flashlightnya di sisi belakang seperti ini. Oke, flashlightnya. Oke, di flashlightnya di bagian ini. Oke, nah yang saya bilang ada dua, kita klik bawahnya ini. Sini ada flashlight, di bagian ini ada menu lagi, kita klik segitiganya. Nah, di sini ada back flashlight, kemudian ada front flashlight sama 360 flashlight. Nah, kalau black flashlight pastinya kita nyalain yang bagian belakang. Lalu kalau bagian front ya pasti depannya. Nah, ini yang saya bilang, di depannya sudah ada lampu, jadi kita bisa selfie. Kalau bila kekurangan cahaya, kita bisa selfie. Bisa selfie dengan dibantu dengan cahaya dari depan seperti ini. Kalau 360 derajat flashlight, dua-duanya nyala seperti itu. Ini keren banget. Dengan handphone seharga ini kita mendapatkan fitur seperti ini. Bahkan ada lampu flashlight ini. Jadi jarang ada handphone yang menggunakan lampu di bagian depan. Jadi kita terbantu dengan cahaya lampu di bagian depan seperti ini. Ini keren banget. Dan kalau saat mati itu nggak kelihatan ya flashlightnya ada di mana. Jadi dia terkamuflase gitu. Oke, itu keren banget untuk
fitur kelebihannya. Kemudian NFC. Oke, ini fitur NFC-nya udah saya nyalakan. Kemudian saya akan coba cek dengan aplikasi Saldoku. Ini juga saya udah ada flashnya. Saya akan tempelkan di sini. Nah, ini seperti ini terbaca flash. Ini saldonya. Kemudian kita juga bisa lihat riwayat transaksinya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Flashnya itu, untuk NFC-nya ada di bagian sekitar atas ini, dekat kamera, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan di bagian tengah ini, tapi di sini, dekat kamera. Oke, seperti itu. Jadi kelebihannya begitu oke. Dengan harga handphone ini tidak mencapai sampai 2 juta. Bahkan ini kita juga bisa tap to pay. Jadi kalau kita mungkin bisa menggunakan, mungkin juga di beberapa bank belum tentu bisa, mungkin ada beberapa bank juga sudah bisa, untuk menggunakan aplikasi ini. Kita tinggal bayarnya, tinggal sentuh di mesin EDC seperti di sini. Kita tinggal tap ke mesin EDC dan langsung saldo berkurang. Oke, next kita akan lihat dari sektor kamera. Oke, untuk sekarang kita akan bahas untuk di sektor kamera. Oke, di sini untuk kameranya ada beberapa mode film seperti ini. Jadi kita bisa buat beberapa jenis scenes seperti ini. Ada sport, ada party, ada beach, superstar. Kita bisa buat seperti story. Kalau kita ingin bikin story, bisa menggunakan ini jadi lebih bagus. Seperti contohnya, misalkan saya akan buat memperlihatkan untuk video vintage. Dia sudah ada suaranya juga. Nah, seperti dilihat di sini ada beberapa bar. Nah, jadi ini akan penuh. Jadi kita harus rekam dulu baru dibuat. Nah, ini cuma contoh dari videonya. Oke, nanti saya akan perlihatkan video yang hasil jadinya jika menggunakan salah satu dari scenes ini. Oke, lalu di mode video ini, di sini kita bisa lihat video quality-nya bisa sampai 2K dengan FPS-nya 30 fps. Ada 2K, 1080 dan 720, dan masing-masing di 30 fps. Seperti itu. Lalu di bagian sini ada AI cam. Nah, di sini kita lihat dulu settingannya. Secara ini juga nggak beda jauh, karena ada beberapa settingan untuk AI-nya biar bisa membantu hasil dari foto. Cuma kalau di sini foto ya, bukan video. Oke, kemudian yang menarik di sini ada yang namanya AR shoot. Nah, di sini AR shoot. Nah, kita bisa bermain di sini, ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin merubah wajah kita menggunakan ini, ada juga berbentuk binatang seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan gambar-gambarnya. Nah, ini ada dari gambar binatang-binatang, jadi kita bisa menggunakan filter ini. Nah, cuma menariknya di sini, nah seperti contohnya di sini, seperti kalian lihat, dia mengikuti wajah kita dari mata ke depan. Dia akan mengikuti merem dan membukanya, bahkan mulut pun juga ikut bergerak. Dan bahkan raut wajah pun dia masih bisa terbaca. Ini untuk saya menggelengkan itu, bahkan raut wajah pun bisa terbaca seperti contohnya ini.
untuk beauty di sini bagi yang ingin foto dengan sedikit filter, di sini bisa ada beberapa mode untuk di bagian sini. Bahkan dari AI Smart Body mungkin dia akan membuat lebih baik ya, mungkin di saat di foto. Kemudian ada slim body, kemudian slim head, slim shoulder untuk bagian pundak, slim waist di bagian pinggang, kemudian plumb butt, slim leg, kemudian leg and leg. Jadi kita bisa pilih. Kemudian di bagian wajah juga ada dari smooth skin, skin color, kita juga bisa pilih. Kemudian slim face and large eye, jadi matanya bisa diperbesar atau diperkecil. V face, slim nose, slim head. Jadi kita bisa menggunakan fitur beauty ini jika ingin berfoto. Kalau portrait ya seperti biasa aja, menggunakan kamera seperti biasa tanpa adanya AI. Kemudian juga ada bagian super night, AI cam, semuanya dari bagian yang lainnya. Slow motion, bahkan pro juga ada di sini. Seperti lainnya, bahkan ISO-nya bisa sampai 3200. Kemudian yang terakhir super night foto dalam keadaan malam hari. Saya akan berikan beberapa contoh hasil foto dari POVA Neo 3 ini. Ini adalah pengambilan video di dalam ruangan menggunakan lampu biasa, lampu ruangan. Dan ini hasil dari videonya dan juga suara dari videonya. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Oke, sekarang kita akan mengetes di beberapa game. Saya kan sudah menginstal Asphalt 9, Call of Duty Mobile, dan Clash of Clans. Baik, pertama kita coba mainkan game Asphalt 9. Akan nge-lag ataupun sedikit shutter. Apakah dengan prosesornya juga mumpuni? Ya, seperti ini. Kita lihat dulu dengan settingannya. Nah, oke, di sini untuk kualitas displaynya udah high quality. Nah, di sini kalau dilihat, karena ini kamera punch hole, jadi mungkin ada beberapa game jadi ke distract di sini karena ketutupan. Langsung kita coba untuk gamenya. Jadi suaranya itu keluar dari sisi yang ini speakernya, dan sini pun juga keluar suaranya. Untuk yang biasa buat telepon nih, di sini juga keluar suaranya. Jadi suaranya dual speaker sih sebenarnya jadinya. Kalau dari kualitas suaranya sih ya masih oke, walaupun bukan sesuatu yang wow, tapi sudah bagus kalau menurut saya. Dan lumayan keras, cuma kalau udah agak keras agak sedikit cempreng ya suaranya. Tapi masih oke. Dan lihat seperti ini, tidak ada nge-lag sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada hambatan.
Bahkan ini kita menggunakan NOS cepat ini pun juga tidak ada masalah. Berarti rendernya cukup cepat. Dan ini di bagian air juga terlihat refleksi dan itu cukup baik dan tidak ada lag-lag sedikit pun. Oke juga untuk Asphalt 9. Oke, selanjutnya kita langsung aja, saya matikan dulu, langsung ke Call of Duty. Kalau untuk loadingnya mungkin agak sedikit lama, tapi nggak lama banget, masih ya bisa ditolerir lah. Nah, seperti ini contohnya. Karena ada kamera di sini ya agak sedikit mengganggu sih kalau menurut saya sih. Karena ini dia menggunakan punch hole jenis kamera depannya. Jadi ya agak sedikit mengganggu ya, jadi ke distract di sini. Saya langsung start aja. Ya, seperti dilihat hasil gambarnya juga masih oke dan tidak ada nge-lag-nya sedikit pun ataupun shuttering lancar. Ya, ini kita goyang-goyangkan juga real. Nah, untuk grafisnya di bagian graphic quality-nya medium dan frame rate-nya high. Kemudian jadi masih tergolong oke ya. Real time shadow-nya juga on. Cuman ya seperti ini, kalau bagian yang punch hole-nya ini sayangnya agak ketutupan. Untuk game-game berat masih oke untuk dijalankan. Kalau untuk Clash of Clans yang gamenya ringan, ya sudah pasti musiknya sih bagus ya, tidak ada masalah. Kita coba aja langsung. Misalkan saya coba menyerang, saya tes aja untuk menyerang. Dan tidak ada masalah. Ini padahal cukup penuh dan banyak serangan dan semua baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah, semuanya oke. Oke, kita lewatkan saja. Oke, sekarang kita akan coba tes hasil suaranya dari beberapa lagu yang akan saya berikan. Suaranya kalau dari telinga saya sih agak sedikit cempreng sedikit di beberapa nada lagunya, dan saya akan coba beberapa lagu. Mungkin ada beberapa nada-nadanya tuh agak sedikit pecah, speakernya nggak bisa terlalu kencang. Kalau terlalu kencang dia agak sedikit lebih kencang, itu dia agak pecah. Jadi harus agak sedikit pelan sedikit biar hasil suaranya lebih baik.
Atau kalau kita mau mendengarkan lagu lebih oke, ya lebih bagus kita pakai earphone atau kita punya wireless yang lebih baik hasil suaranya untuk mendengarkan hasil kualitas yang lebih baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan like jika kalian suka video ini. Untuk terakhir video ini saya akan memberikan spek dari GSM Arena untuk Tecno Pova Neo 3. Terima kasih.